Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif tumbuhan adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa adanya perkawinan. Perkembangbiakan ini hanya melibatkan satu induk saja. Perkembangbiakan vegetatif tumbuhan dapat terjadi secara alami maupun buatan. Mari kita pelajari satu persatu. Perkembangbiakan vegetatif alami tumbuhan adalah perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi tanpa melalui bantuan manusia. Jadi dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Perkembangbiakan secara vegetatif terdiri dari pembentukan tunas, rizoma, umbi lapis, umbi batang, geragih, umbi akar, tunas adventif, dan spora. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif tumbuhan secara alami. Yang pertama, spora. Spora adalah bagian tumbuhan yang berfungsi memperbanyak tumbuhan. Contohnya, tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Yang kedua, tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Contohnya pisang dan bambu. Yang ketiga, rizoma. Rizoma atau akar tinggal adalah bagian batang yang tumbuh menjalar dalam tanah. Contohnya lengkuas, jahe. Yang keempat, umbi batang. Umbi batang adalah batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Contohnya kentang dan ubi jalar. Yang kelima adalah umbi lapis. Umbi lapis adalah lapisan-lapisan daun yang mengelilingi batang dan tumbuh di dalam tanah. Dalam umbi lapis akan tumbuh tunas baru, contohnya bawang merah dan bawang bombay. Berikutnya adalah umbi akar. Umbi akar adalah akar yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Biasanya di pangkal umbi akar akan tumbuh tunas, contohnya wortel dan singkong. Kemudian yang ketujuh adalah tunas adventif. Tunas adventif terdapat pada tepi daun atau akar tumbuhan. Jika ditanam di tempat yang sesuai, tunas tersebut akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya adalah cocor bebek. Kemudian berikutnya adalah geragih. Geragih merupakan batang yang menjalar di dalam atau di atas permukaan tanah. Contohnya adalah stroberi dan rumput teki. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif tumbuhan secara buatan. Perkembangbiakan vegetatif tumbuhan secara buatan adalah cara perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan ini bisa dilakukan dengan cangkok, menyambung, okulasi, setek, dan merunduk. Yuk kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, mencangkok. Mencangkok adalah perkembangbiakan vegetatif dengan cara mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah humus agar akar tumbuh pada bagian yang dikupas tadi. Untuk cara-cara tahapan mencangkok, silakan kalian perhatikan pada gambar berikut. Kemudian yang kedua, menyambung. Menyambung adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menggabungkan dua batang tumbuhan yang sejenis. Tujuan menyambung adalah menggabungkan sifat unggul dari dua tanaman yang disambung.
Untuk contoh cara menyambung, silahkan kalian memperhatikan gambar berikut. Yang ketiga, okulasi. Okulasi adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menempelkan mata tunas suatu tanaman ke batang tanaman yang lain. Batang tanaman yang ditempeli tunas berfungsi sebagai tanaman induk. Nah, cara okulasi silahkan kalian perhatikan gambar berikut. Yang keempat adalah stek. Stek merupakan perkembangbiakan tumbuhan dengan cara memotong bagian tumbuhan. Potongan tersebut kemudian ditanam langsung dan dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Syarat utama tumbuhan yang dapat distek adalah memiliki tunas pada bagian tumbuhan yang dipotong. Contohnya, silahkan kalian memperhatikan gambar berikut. Yang kelima adalah merunduk. Merunduk adalah cara perkembangbiakan tumbuhan dengan cara merundukkan atau membenamkan bagian batang suatu tumbuhan di dalam tanah. Setelah beberapa lama, bagian yang dibenamkan tadi akan muncul akar. Jika dipotong dan dipindah, bagian batang tersebut bisa menjadi tumbuhan baru. Cara merunduk bisa kalian lihat pada gambar berikut. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif buatan. Dengan cara mencangkok ada pohon durian, pohon mangga, dan pohon rambutan. Kemudian dengan cara setek, contohnya adalah singkong, mawar, dan soka. Kemudian untuk yang merunduk contohnya adalah stroberi, pegagan, dan murbei. Nah, alhamdulillah kita sudah belajar tentang perkembangbiakan vegetatif tumbuhan. Silahkan kalian ulang-ulangi lagi mempelajari materinya. Selamat belajar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.